Shalom kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada. Selamat hari Minggu. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengucap terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MTH yang masih mempercayakan untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan ini, sebagai orang percaya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Bapa, hari ini hamba akan menyampaikan satu kebenaran firman-Mu. Namun sebelum hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hamba mohon ampun atas segala dosa dan salah hamba. Bapa, layakkan, kuduskan dan tahirkan hamba. Berkati setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman ini, sehingga kebenaran firman ini boleh ditabur, bertumbuh, subur dalam kehidupan kami. Setiap kuasa gelap, kuasa dunia yang mau mengganggu dan mengambil firman ini dari kami, hamba patahkan dalam nama Yesus. Berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, tanpa terasa 1 bulan kita tidak bertemu, dan hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dalam kitab Injil, yaitu dari kitab Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kita akan sama-sama membacakan. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu dalam Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Ayat 46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau dalam teks pembacaan ini dari Markus 10 ayat 46 sampai 52 ini, kalau dari Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema yaitu Yesus menyembuhkan Bartimeus. Tetapi saya dalam khotbah ini saya akan memberikan tema yaitu kehidupan yang dipulihkan. Siapa yang tidak ingin kehidupannya dipulihkan? Kita tahu bahwa akhir-akhir ini kita masuk tahun 2025 ini, pergumulan semakin berat. Masalah semakin datang silih berganti. Oleh karena itu kita perlu lebih dekat lagi kepada Yesus, lebih dekat lagi kepada Sang Juru Selamat itu. Tidak ada saat ini dalam lini apapun pasti semua sedang menurun. Keadaan ekonomi semakin tidak baik-baik saja. Permasalahan datang silih berganti. Hari ini kita akan sama-sama bagaimana kehidupan yang dipulihkan. Bapak Ibu mungkin sudah berseru kepada Tuhan, "Saya punya masalah, saya punya pergumulan, saya punya usaha kok hanya begini-begini. Kok saya punya sakit yang saya sudah memohon belas kasihan Tuhan. Kenapa belum juga disembuhkan?" Nah, hari ini kita sama-sama belajar dari seorang Bartimeus.
Siapa sih Bartimeus itu? Bartimeus ini kalau kita baca dalam kitab Injil ini, dia adalah orang-orang yang ya bagi kalau kita bilang orang-orang marginal ya, orang-orang yang terpinggirkan karena namanya tidak banyak disebutkan dalam kitab, hanya beberapa narasi saja, tetapi memberikan inspirasi bagi kita bagaimana seorang pengemis yang buta, yang duduk di pinggir jalan dengan hanya meminta belas kasihan, tetapi hidupnya dipulihkan. Ini menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, bagaimana iman seorang buta pengemis yang meminta-minta belas kasihan ini bisa dipulihkan, bisa terjadi mujizat. Nah, kehidupan kita pun ingin sekali kita mengalami pemulihan. Pemulihan itu ada dua, yaitu pemulihan secara jasmani dan pemulihan secara rohani. Nah, kalau kita lihat bahwa kalau pemulihan secara jasmani ya mungkin kalau kita secara rohani ya, kalau secara rohani dari berdosa dibenarkan menjadi orang yang dibenarkan. Dahulu umat penghukuman, sekarang menjadi umat penebus. Kalau kita ingin pemulihan secara jasmani, ya mungkin kita miskin, kita ingin menjadi kaya. Kita sakit, ingin sembuh. Hidup yang sia-sia, ingin menjadi hidup yang berarti. Jadi Bapak Ibu mau memilih yang mana? Memilih hidup pemulihan secara jasmani atau pemulihan secara rohani? Nah, hari ini saya berharap kita semua sepakat, kita bukan saja ingin dipulihkan secara jasmani ataupun rohani, tetapi kita mau kedua-duanya ada pemulihan dalam kehidupan kita. Nah, kita belajar bahwa Bartimeus ini adalah orang yang luar biasa. Kalau kita baca ayat sebelumnya, yaitu Yesus ini adalah dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem. Tetapi sebelum sampai ke Yerusalem, ia sampai ke Yeriko. Nah, ketika dia sampai kepada Yeriko, inilah Bartimeus, seorang pengemis yang marginal ini mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa waktu akan membuat kita secara jasmani kita pasti akan lemah. Kalau saya di villa, kalau misalnya tamu pulang, pasti kita akan bebenah kamar. Dan saya tahu kalau kamar ini pasti yang nginapnya anak muda atau orang tua. Jadi ketika saya masuk, kita mau membersihkan satu kamar, kalau isinya udah minyak angin, bau koyo atau minyak remason, pasti itu yang nginap di situ adalah orang tua. Tapi kalau misalnya kamarnya masih wangi, bau parfum yang enak, itu pasti anak muda. Dan kita tidak bisa sangkali bahwa umur kita membuat kita semakin dewasa, pasti kekuatan kita juga semakin menurun. Sama seperti kalau kita lihat dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 3 dan 4, ketika Raja Daud sudah tua, dia tidak berdaya, makanya di situ dipanggillah seorang wanita cantik, namanya Abisak, gadis Sunem yang melayani dia. Kita tidak akan bisa sampai seumur 100 tahun kita masih bisa lompat-lompat, tetapi bukan itu yang kita inginkan, tetapi rohani kita, yaitu kita ingin dipulihkan. Apalah arti kita hidup 100 tahun tetapi kita tidak diselamatkan. Nah, hari ini kita sama-sama belajar kehidupan yang dipulihkan. Bagaimana Bartimeus ini bisa dipulihkan atau mujizat terjadi, yaitu dia menyadari kehadiran Tuhan. Jadi kalau kita baca dalam ayat 46 ini, di situ ada tulis lalu tibalah Yesus, dan ketika Yesus keluar, ini ada menunjukkan waktu ya, waktu atau kronos atau kronologi. Jadi ini menunjukkan waktu. Jadi waktu itu ada dua penunjuk waktu dan waktunya Tuhan. Dan luar biasanya Bartimeus ini dia tahu waktunya Tuhan, waktu yang tepat untuk mengambil waktu itu, sehingga dia mengambil waktu itu karena tidak akan terjadi kedua kali lagi. Dia mengambil kesempatan itu, waktunya Tuhan itu untuk membuat hidupnya berubah.
Lalu kalau ayat 47 di situ dikatakan begini. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud. Artinya apa? Dia tahu ini kesempatan emas, kesempatan yang tidak datang lagi. Kedua kali dia mengambil kesempatan itu. Itulah namanya kuriosnya Tuhan. Kita harus tahu, mengambil, menyadari. Nah, hari ini banyak sekali di luar sana belum mengerti bahwa kehadiran Tuhan itu dalam kehidupan kita. Menyadari kehadiran Yesus dalam kehidupan kita adalah awal dari pemulihan. Oleh karena itu, kita yang sudah dibenarkan, sudah menjadi umat tebusan Tuhan, kita wajib untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang yang belum mendengar. Nah, bagaimana mereka bisa percaya kepada Yesus dan mengaku Yesus sebagai juru selamat kalau tidak ada orang yang mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Dalam Roma 10 ayat 14 di sini dikatakan begini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, inilah tugas kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Siapapun, mulai dari keluarga kita, teman terdekat. Nah, seperti Bartimeus ini menyadari kehidupan Tuhan. Pemulihan terjadi dalam kehidupan Bartimeus yang buta duduk di pinggir jalan hanya meminta-minta. Dia menyadari, dia mengambil waktu yang tepat atau waktunya Tuhan, kuriosnya Tuhan. Yang kedua, bagaimana mujizat terjadi dalam kehidupan Bartimeus? Mengenal Yesus dengan baik. Dia mengenal Yesus walaupun dia seorang buta, tetapi dia mengenal Yesus dengan baik. Kalau kita baca dalam ayat 46 ini, dia tahu bahwa Yesus adalah orang Nazaret. Kenapa disebut Yesus orang Nazaret? Karena itu adalah kampungnya Yesus. Kalau kita lihat sekarang nama-nama orang Brasil kan banyak. Jesus de Romario, Jesus de Santos. Tapi apakah mereka berasal dari Nazaret? Bukan, tidak. Jadi kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus dari Nazaret. Yang berikutnya, mengenal Yesus dengan baik, yaitu dia berseru, Yesus anak Daud. Kenapa dia menyebut Yesus anak Daud? Karena dia tahu itu adalah leluhurnya, pewaris perjanjian. Itu adalah pewaris. Dia tahu itu adalah kenapa Bartimeus memanggil Yesus anak Daud, karena dia tahu itu leluhurnya, pewaris perjanjian. Kalau kita baca dalam Lukas 1, dalam Lukas 1 ayat 68 sampai 69 di sini dikatakan begini. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Memberikan keselamatan karena dia tahu, dia memanggil nama Yesus anak Daud, leluhurnya akan memberikan keselamatan. Yang berikutnya, kenapa dia memanggil nama Yesus? Yesus adalah nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang akan menyelamatkan. Karena dia percaya ketika dia berseru memanggil nama Yesus, maka dia akan diselamatkan, dosa-dosanya akan diampuni, segala pergumulannya, sakit penyakitnya akan disembuhkan. Kalau dalam Matius 1 ayat 21 begini dikatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi inilah menyadari kehadiran Yesus. Yang kedua, mengenal Yesus dengan baik. Jadi bukan saja bagaimana Bartimeus ini, dia buta, dia pengemis, tapi dia bisa mengenal Yesus dengan baik. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengenal Yesus dengan baik? Apakah kita hanya sebuah rutinitas setiap minggu kita ke gereja? Kita ke gereja, kita hanya mendengar. Mungkin waktu khotbah pikiran kita kemana-mana.
Tetapi kita harus mengenal Yesus itu secara baik. Bagaimana kita mengenal Yesus dengan baik? Yaitu kita mendengar khotbah dengan baik. Kita membaca kitab. Kita membaca Alkitab. Kita wajib untuk membaca. Kita mencari tahu siapa sih Yesus itu. Mengenal Yesus dengan baik. Supaya pengenalan kita akan Yesus Sang Juru Selamat itu baik. Karena sehari-hari ini banyak yang mengaku sebagai guru selamat. Guru selamat. Banyak banget. Tetapi kita harus sadar, kita harus tahu bahwa hanya satu ada juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada lagi juru selamat yang lain. Kalau guru selamat banyak, tetapi juru selamat tidak ada. Karena dia adalah jalan keselamatan bagi kita semua. Nah, yang ketiga, bagaimana pemulihan terjadi, kehidupan yang dipulihkan dalam kehidupan kita, yaitu pantang menyerah, berdoa, dan beriman kepada Yesus. Kita kembali bagaimana dibilang pantang menyerah, tetap berdoa dan beriman. Ini adalah pergumulan kita. Kalau kita lihat dalam cerita Bartimeus ini, dia mulai berseru ayat 47, itu dia berseru, Yesus anak Daud. Mungkin intonasinya cuma kecil, tetapi ketika orang banyak lewat itu, dia semakin berseru. Banyak orang bilang, kamu diam, jangan. Kalau kita baca banyak orang menegurnya, ayatnya yang ke-48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Jadi ketika Bapak Ibu dalam pergumulan permasalahan yang datang bertubi-tubi, tetap mungkin sudah di ujung, jangan menyerah, berseru, tetap semangat mengikuti Yesus. Bahwa kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu merubah yang sakit akan disembuhkan, yang tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bartimeus, dia mendapat tekanan, dia seorang buta. Dia berseru ayat 47, dia berseru Yesus anak Daud. Mungkin intonasi, tetapi dia malahan dia bilang, kamu jangan berseru, jangan teriak. Dia ditegur, tetapi dia semakin berseru dengan keras. Yesus dia berseru dengan keras. Banyak yang mendegur, tapi semakin ia berkeras, ia meneriak, memanggil nama Yesus. Nah, hasil atau akibat imannya yang tanpa ragu ini, ayat 49, Yesus berhenti. Jadi ketika Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa Yesus tidak mendengar. Semakin lama Bapak Ibu tidak didengar, semakin lama semakin keras iman Bapak Ibu untuk berteriak dan berseru, Yesus tolong, Engkaulah anak Daud, Engkau akan menyembuhkan. Kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar dari permasalahan ini. Nah, inilah yang dialami oleh Bartimeus. Dia bukan saja menyadari kehadiran Yesus, mengambil kuriosnya Tuhan, dia juga mengenal Yesus dengan baik. Nah, walaupun dia sudah mengenal Yesus, ada banyak tekanan, dia tetap berseru semakin kencang. Maka ayat 49, Yesus berhenti. Dan ayat yang ke-50, ia mendapatkan Yesus. Dan nanti ayat 52, pemulihan terjadi atau kesembuhan terjadi. Nah, kalau kita, Bapak Ibu mungkin baru bergumul berapa bulan atau berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, belum seberapa dibandingkan Bartimeus. Bartimeus dia sudah berumur, udah puluhan tahun dia hidup. Dia hidup dengan belas kasihan, dengan hanya duduk di pinggir jalan, hanya minta-minta. Tetapi ketika Yesus lewat, dia menyadari kehadiran Yesus, dia mengambil waktunya Tuhan, kesempatannya, maka kesembuhan terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini punya masalah, semakin banyak teman berteriak, bersujud, menyembah, berserah kepada Yesus. Engkau adalah anak Allah, Engkau juru selamatku, Engkau akan memberikan jalan keluar. Maka kita lihat mujizat terjadi dalam Bartimeus ini. Yesus ayat 49, Yesus berhenti. Ayat 50, ia mendapatkan Yesus. Dan 52, akhirnya Bartimeus disembuhkan. Keterbatasan fisik, kesia-siaan, pergumulan hidup, kegagalan hidup tidak menghalangi seseorang untuk bertemu dengan Yesus. Hari ini
berita keselamatan disampaikan. Apapun pergumulan Bapak Ibu, jangan pernah takut. Pantang menyerah, terus berdoa. Pasti iman kita semakin banyak tekanan, iman kita semakin bertumbuh. Yang keempat, bagaimana? Inilah kuncinya. Kunci Bartimeus disembuhkan adalah mengakui keberadaannya. Dia jujur. Ayat 51 kita baca ya. Ayat 51 di sini dikatakan begini. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia meminta belas kasihan. Dia meminta sebuah kebutuhan. Dia tidak meminta keinginan. Kalau kita bertemu, dia bisa saja, "Tuhan, kasih saya menjadi kaya," atau memberikan saya istri yang cantik, atau memberikan harta yang banyak. Dia tidak meminta, tapi dia minta untuk dirabuni, matanya dicelikan agar dia dapat melihat. Itulah kita harus membedakan. Ketika kita meminta kepada Tuhan, kita memintalah kebutuhan, bukan keinginan yang kita minta. Sampai kapanpun kita berdoa, kalau kita mau meminta untuk memenuhi keinginan kita, tidak akan tercapai, tidak akan didengar. Tuhan bilang, "Saya akan memberikan kebutuhanmu, bukan keinginanmu." Makanya saya bilang, iman Bartimeus ini luar biasa. Didatangi sama juru selamat, "Apa yang ingin aku lakukan buatmu?" Kalau saya mungkin, atau kalau Bapak Ibu pada saat itu, mungkin dia bisa saja meminta kekayaan. Tapi untuk apalah artinya kalau dia memiliki kekayaan tapi dia tidak bisa melihat. Dia hanya meminta kebutuhannya. Karena ketika kita bisa melihat, maka kita bisa menjadi orang kaya. Kita bisa melakukan apa saja. Nah, inilah yang membuat Bartimeus menjadi luar biasa. Bagaimana kehidupan kita dipulihkan? Yaitu mengakui keberadaan kita, meminta kepada Tuhan kejujuran. Tuhan ingin setiap kejujuran dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu meminta yang untuk memenuhi keinginan kita, tetapi untuk kebutuhan kita pasti Tuhan akan mendengar. Dan terakhir ada dipulihkan dan mengikut Yesus. Nah, inilah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus ke Yerusalem. Dan akhirnya Bartimeus disembuhkan. Dan kalau kita baca dalam ayat yang ke-52 ini adalah kuncinya. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya yaitu ke Yerusalem. Jadi ini menjadi hari ini menjadi momentum buat kita. Mungkin kita sudah mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan dalam kehidupan kita. Mungkin sebelum kita sembuh, kita sakit, kita bernasar, "Tuhan, saya mau memberikan ini," atau "Saya akan berhenti." Tetapi begitu kita sudah mengalami pemulihan, kita melupakan Tuhan. Nah, tidak sama seperti Bartimeus ini. Dia mengikuti Yesus. Dia mengambil keputusan. Jika Bapak Ibu pernah mengalami mujizat, pertolongan Tuhan, jangan sia-siakan. Ayo, kembalilah ke jalan yang benar. Yesus adalah orang yang Tuhan yang penyabar, Tuhan yang mengampuni. Hidupmu kembalilah ke jalan yang benar. Karena mungkin kita punya permasalahan. Dulu Tuhan pernah bantu berapa kali, kita bernasar. Ingat nasar itu. Karena itu adalah janji kita dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kehidupan yang dipulihkan yang harus kita lakukan, bagaimana supaya kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya dipulihkan, yaitu menyadari. Yang pertama, menyadari kehadiran Tuhan. Kita mengambil waktu kuriosnya Tuhan. Yang kedua, mengenal Yesus dengan baik. Yang ketiga, pantang menyerah. Tetap beriman kepada Yesus. Semakin banyak tekanan, semakin kita beriman kepada Yesus. Yang keempat, mengakui keberadaannya.
Yesus ingin adalah orang-orang yang jujur. Jangan menutupi dosamu. Kalau bisa engkau telanjangi dosamu. Karena ketika engkau menelanjangi dosamu, engkau juga menelanjangi iblis. Karena iblis ingin membuat kita mau menutupi dosa kita, sehingga kita tidak mau mengakui dosa kita, sehingga tidak ada terjadi pemulihan. Dan yang terakhir adalah ketika kita sudah dipulihkan, jangan lupa ambil keputusan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Segala puji syukur hamba naikkan kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya ini menjadi sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Seorang yang terpinggirkan, seorang yang marginal, yang buta, yang meminta-minta, hanya kerjanya duduk-duduk saja, hanya meminta belas kasihan Tuhan, tetapi dia tahu mengenal Engkau. Dia mengambil waktunya Tuhan untuk berseru kepadamu walaupun banyak tantangan. Dan biarlah kebenaran firman ini menjadi iman kami semakin bertumbuh. Hamba berdoa buat setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman ini. Mungkin mereka punya pergumulan, permasalahan, sakit, penyakit. Engkau berikan jalan keluar dan disembuhkan. Bapak juga berkati Bapak Andi Lukman, Jonathan MTH bersama istri, anak dan cucunya. Tuhan berkati kami semua. Tuhan berkati dengan berkat yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.